Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nidiawati dengan NIM A1A1211047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara konseptual mengenai media pembelajaran berbasis internet. Media pembelajaran berbasis internet adalah media pembelajaran yang pembelajarannya itu menggunakan sarana komputer, multimedia untuk membuat bahan ajar. Sedangkan media pembelajaran berbasis web adalah media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajarannya dengan menggunakan software yang berbasis web yang berisi tentang muatan pembelajaran yang meliputi satu, judul, yang kedua itu tujuan, yang keempat materi, dan yang terakhir itu evaluasi pembelajaran. Dengan adanya TIK pada kurikulum baru ini, peranan komputer itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam media pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pembelajaran internet. Jenis-jenis pembelajaran internet itu yang pertama itu browsing. Browsing adalah internet untuk mencari informasi yang bermanfaat. Browsing juga dapat diartikan sebagai seni pencarian informasi melalui sistem operasi yang berbasis hypertext. Yang kedua itu surat elektronik. Surat elektronik adalah sarana kirim surat menyurat melalui jalur jaringan komputer. Contohnya itu ponsel atau lewat email. Manfaatnya itu dengan melalui email, kita akan mudah mendapatkan atau mengirimkan informasi dari orang lain atau untuk orang lain. Yang ketiga itu search engine. Search engine adalah mesin pencari atau program yang berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web atau yang disingkat dengan www. Yang keempat itu chatting atau obrolan daring. Chatting atau obrolan daring ini adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet. Obrolan berbasis teks ini digunakan pada perangkat lunak, misalnya itu seperti telepon, handphone. Kecakapan digital sangatlah penting di zaman pembelajaran sekarang. Penggunaan digital atau internet itu agar digunakan dengan baik, sehingga dapat menambah nilai baik secara intelektualitas, sosial, kultural, dan ekonomi. Sesuai yang dikatakan oleh Presiden dalam menyampaikan sambutan pada program literasi digital nasional yang bertema Indonesia Makin Cakap Digital. Beliau menjelaskan bahwa kita harus tingkatkan kecakapan digital di masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten yang mendidik, menyejukkan, dan menyebarkan kedamaian. Tidak hanya itu, kita juga harus terus meningkatkan literasi digital untuk menyiapkan masyarakat terutama pada generasi muda agar menggunakan internet secara baik, aman, dan bertanggung jawab, bebas dari misinformasi dan disinformasi, serta memengarangi atau memfilter berita hoax atau berita bohong. Dampak positif jika literasi digunakan secara baik itu dapat meningkatkan produktivitas, mendukung media pembelajaran secara jarak jauh ataupun dalam jaringan atau daring. Resiko positif dan negatif jika seorang mahasiswa itu kurang melek dengan adanya teknologi. Dampak positif jika literasi digunakan secara baik itu dapat meningkatkan produktivitas, mendukung pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Yang dampak negatifnya itu jika seorang mahasiswa kurang melek dengan teknologi saat ini, itu akan mengakibatkan hal buruk terjadi. Contohnya itu mahasiswa akan menjadi gaptek dan ketinggalan zaman. Tips dan trik sukses belajar selama pandemi menurut saya itu yang pertama itu kita tidak boleh stres, harus enjoy menjalani sesuai jalannya. Nah, yang terakhir, yang terpenting pada masa pandemi saat ini itu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih.